dibawakan oleh calon guru penggerak Ustadzah Wahyu Ika Mustari MPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri SMP Muhammadiyah Program Khusus Praci Mantoro. Pertama yang terhormat kepada Ustadz Nurul Imam Bukhari SPD selaku Kepala SMP Muhammadiyah Program Khusus Praci Mantoro, yang saya hormati segenap jajaran Ustadz-Ustadzah SMP Muhammadiyah Program Khusus Praci Mantoro. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di laboratorium IPA ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh CIW Angkatan 9 Ustadzah Wahyu Ika Mustari. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti ketika di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku moderator akan membawakan susunan acara pada diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ustadzah Wahyu Ika Mustari. Acara pertama yakni pembukaan, acara kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Muhammadiyah, acara ketiga yakni sambutan kepala sekolah, acara keempat yakni acara inti tentang diseminasi budaya positif, dan acara kelima yakni
Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati teman-teman CGP, Ustazawati dan juga Ustazah Ika. Yang saya hormati teman-teman guru karyawan yang hadir pada acara siang hari ini. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz sekalian, di pagi ini kita mengikuti agenda seperti yang tertera di dalam judul ya, teman-teman bisa kita lihat. Judulnya di sini adalah diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh teman-teman CGP yang baru berprogres dan juga berproses setelah kita. Mungkin saya beri gambaran umum dulu bahwasanya apa arti diseminasi itu, kan? Mungkin teman-teman semua ada yang belum begitu memahami secara komprehensif arti diseminasi. Secara harfiah ini adalah pengimbasan kegiatan yang mereka sudah lakukan terhadap lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Pengimbasan itu artinya lebih detailnya adalah sosialisasi dan juga kolaborasi dalam implementasi. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman di guru penggerak atau calon guru penggerak ini sangat luar biasa perannya sejauh ini, sudah mampu melakukan aksi nyata yang insya Allah itu akan berdampak terhadap lingkungan sekolah maupun terhadap siswa. Seperti yang kita pahami bahwa konsep Merdeka Belajar itu adalah berpihak kepada murid. Nah, saat ini langkah demi langkah sudah dilalui teman-teman. Namun seluruh Dewan Asatidz juga bisa bekerja sama nanti misalnya di lapangan atau di hari berikutnya kita akan melaksanakan aksi nyata seperti apa. Yang saya ketahui ada budaya literasi yang sudah jalan, kemudian ada budaya tentang keyakinan kelas yang sudah diterapkan di beberapa kelas ya, belum seluruhnya. Namun harapannya kalau itu program baik, kenapa tidak diterapkan ke semua? Nah, ini fungsinya kita pengimbasan itu atau diseminasi itu adalah bagaimana memberikan program-program ini terhadap terutama wali kelas, gitu kan, terhadap mapel lain, komunitas praktisi dan sebagainya, sehingga yang berdua yang sudah mengikuti kesempatan guru penggerak ini program-programnya bisa terlaksana dengan utuh seperti itu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya juga berharap besar teman-teman juga nanti yang punya kesempatan silakan ikut mendaftar juga di CGP yang lainnya, karena ini adalah sebuah tahapan untuk pengembangan diri kita sebagai seorang guru dan juga pemimpin dalam pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menyaksikan atau mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita berdua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ustaz Nurdin Abdul Sarjana Pendidikan selaku Kepala SMP Muhammadiyah Brebes Mantoro. Acara keempat yakni acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri kepada Ustazah Bayu Ika Mustari. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Eni Susilowati atas kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, amin. Pertama, yang berhormat Ustaz Nurul Iman Bukhari, Sarjana Pendidikan selaku Kepala SMP Muhammadiyah Program Khusus Mantoro. Yang saya hormati segenap Dewan Asatidz SMP Muhammadiyah Program Khusus Mantoro. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala alam, Maha Rahman, Maha Rahim kepada hamba-hamba yang bertawakal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita
musyawarah beliau. Satu-satu saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktunya untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Saya ini calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri yang akan memaparkan terkait diseminasi budaya positif di SMP kita. Kemudian ini nanti sebelum kita memulai kegiatan diseminasi budaya positif, izinkan saya untuk memulai kegiatan ini untuk membuat kita semakin bersemangat. Saya yakin peserta ini masih muda-muda semua dan saya yakin jiwa dan semangatnya tetap tinggi. Akan tetapi akan semakin kita terpacu untuk kegiatan awal, mari kita buat bikin terlebih dahulu ya Ustazah bersedia? Siap, Ustazah. Oke. Saya mohon kepada seluruh Ustazah untuk berdiri terlebih dahulu. Untuk memulai kegiatan kita awali dengan speaking terlebih dahulu. Baik, Ustazah, di sini saya meminta silakan dibuat kelompok. Silakan dibuat kelompok timnya, satu tim 2 orang. Silakan memilih timnya masing-masing untuk ice breaking kita pada hari ini. Sudah bersama pasangannya masing-masing? Baik Ustazah, nanti terkait dengan ice breaking nanti silakan Ustazah menentukan siapa yang bagian dari ganjil dan bagian dari genap. Contohnya Ustaz Kesiawan dan Ustaz Hanan, silakan penjenengan berdua tentukan yang ganjil siapa, yang genap siapa. Itu ya. Nanti silakan tentukan. Sudah ditentukan Ustazah untuk genap ganjilnya. Sudah. Permainan kita nanti terkait ganjil genap, nanti silakan tangan diletakkan di depan, saling berhadapan-hadapan ya. Saling berhadapan-hadapan satu dengan yang lainnya. Nanti jika saya menyebutkan genap, maka ini ya. Oke. Jika nanti saya menyebutkan angka genap, silakan yang ganjil nangkap yang genap dan yang genap berusaha menghindari. Nanti jika terkena jepret, itu berarti nanti yang ganjil menang, yang genap kalah. Itu ya, berusaha bagaimana menghindari tangannya untuk menangkap tangannya. Diangkat mulai, boleh diangkat gini, boleh menghindari. Bagaimana caranya menghindari lawan jenengan. Itu ya. Kemudian nanti angka yang akan saya sebutkan dari angka satuan, puluhan, ratusan, ya. Bahkan juga bisa ribuan. Dan nanti di permainan awal nanti saya hanya akan menyebutkan angka. Tetapi di permainan kedua nanti ada contohnya 1 ditambah 5, berarti harus langsung set ya. 1 ditambah 5, 6, berarti 6 ya. Ya, sudah siap? Oke. Siap Ustazah? Ini akan menguji konsentrasi dan daya ingat. Oke, sudah siap semuanya? Ya, berarti contoh dulu ya. 3. Ayo kita coba lagi ya. Coba lagi ya. Oke. 6.
ya. Oke. Tiga. Nanti ya. Ini masih satuan ya, satuan. Jadi masih satuan. Ya. Enam. Fokus ya, masih fokus ya. Ini puluhan. Berarti nanti kalau saya nyebutnya harus selesai dulu baru bereaksi. Oke? Ya. 17. Konsentrasinya akan saya minta untuk lebih konsentrasi lagi karena ini nanti ada penjumlahan dan pengurangan. Siap. Ini nanti ada pengurangan ataupun penjumlahan, harus lebih konsentrasi lagi. Ya. 5 ditambah 12. Ditambah 21. Ayam dan sebagainya. Konsentrasi. 31 dikurangi 11. Ya, baik. Terima kasih Ustazah. Silakan diperkenalkan untuk duduk kembali. Semangatnya masih semakin membara nih. Oke. Semakin kita berkolaborasi nanti semakin luar biasa. Baik Ustazah, terima kasih atas SPP-nya tadi. Alhamdulillah ada semakin terpanggil kok, termotivasi untuk mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan dapat membuat SMP kita jauh lebih baik lagi. Amin. Baik Ustazah, terima kasih. Ini saya akan memulai kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan. Saya Wanita Mustari dari calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Monogiri SMP Muhammadiyah Berkat Khusus Praji Mampang. Baik, Ustazah, di sini untuk pertama kali saya akan menyampaikan terkait dengan konsep inti budaya positif. Ya, di mana ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar, kemudian terkait dengan posisi kontrol guru, yang ketiga terkait dengan nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia,
Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, terkait dengan disiplin positif. Yang ketujuh, terkait dengan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, terkait dengan segitiga restitusi. Restitusi, ya di sini ada yang namanya ustadzah restitusi, sama ya. Nanti mau diingat, oh ya, gimana caranya nanti? Segitiga restitusi, oke. Restitusi. Oke, selanjutnya terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini dalam pembelajaran dengan paradigma baru kita ada terkait dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita terkenal dengan kegiatan P5. Alhamdulillah kegiatan P5 ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik di sekolah kita, dan alhamdulillah kegiatannya sangat luar biasa, banyak sekali kegiatan yang dimana kegiatan P5 ini ada kurang lebih 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, dan kreatif, nalar kritis, mandiri, bergotong royong. Bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori Skokie modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan P5 ini, sangat mendorong anak untuk menemukan, untuk mengembangkan potensi anak pada diri anak tersebut. Kegiatan P5 ini juga mewadahi kreativitas anak dalam menyalurkan minat bakatnya anak tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Bahwasanya miskonsepsi ini seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bahwasanya dianggap bahwasanya orang yang sudah dewasa itu memiliki hak prerogatif terhadap anak ataupun terhadap murid. Maka mereka memiliki hak untuk memaksa. Anak harus mengikuti kehendak dia. Itulah yang dimaksud dengan miskonsepsi di sini. Yang selanjutnya, ilusi guru mengontrol murid. Bahwasanya guru berhak sepenuhnya untuk mengontrol murid. Padahal secara tidak langsung murid sebenarnya adalah bagian dari guru untuk memfasilitasi murid, tidak guru yang mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, selama ini setiap anak yang bersalah itu pasti mendapatkan anak akan merasa bersalah itu dari seorang guru memberikan hukuman dan lain sebagainya. Nah, ini di miskonsepsi ini kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti akan kita pelajari selanjutnya terkait hal ini. Next, ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bahwasanya stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita, kemudian di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Bahwasanya kita tahu anak memiliki kebutuhan yang bervariatif, anak memiliki kebutuhan yang berbeda, anak memiliki kelebihan yang berbeda dari masing-masing. Jadi anak A tidak bisa makan dengan anak B. Maka dari itu kita tidak boleh menyamaratakan antara kebutuhan anak yang satu dengan yang lainnya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal secara tidak langsung setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran saya pun juga berbeda dengan gambaran status yang lainnya. Maka dari itu stimulus respon, jadi melihat hal yang sama, maka akan memiliki gambaran yang berbeda terkait pacar-pacarnya dan lain sebagainya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti secara tidak langsung
harus sesuai dengan cara pandang kita. Nah, gitu. Kemudian di teori kontrolnya kita berusaha memahami cara pandang orang tentang dunia. Berarti kita harus saling memahami toleransi terkait dengan perbedaan tadi, baik perbedaan cara berpikir, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini padahal perilaku buruk itu bisa jadi memiliki tujuan. Apa tujuan itu? Maka harus kita gali. Di teori stimulus respon bahwasanya semua hal yang buruk itu merupakan kesalahan, ya. Kemudian di teori kontrol pastinya setiap perilaku buruk pasti memiliki tujuan. Maka dari itu harus digali supaya kita tahu tujuan dari kesalahan tersebut yang dilakukan itu apa. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gini, andai kata anak melakukan kesalahan, kita kontrol anak supaya bisa berubah. Apakah perubahan yang terjadi pada diri anak itu akibat dari kita kontrol, akibat dari kita perintah, akibat dari kita beri sanksi, akibat dari kita beri hukuman? Pastinya perubahan yang terjadi pada anak, perubahan ke arah yang jauh lebih positif, itu timbul dari dalam diri anak tersebut. Ya, tidak karena kita marahi, tidak karena kita beri hukuman. Maka perilaku atau mengontrol pada diri seseorang itu yang dapat mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk sesuatu hal, kemudian kita gagal, nah itu ada stimulus respon. Padahal apa yang harus dilakukan? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi untuk menciptakan ide atau gagasan, maka hendaknya terjalin kolaborasi dan konsensus antara dua pihak, tidak hanya dari satu arah ataupun satu pihak yang melakukan kegiatan itu. Kemudian selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Ya, di sini model berpikir menang atau kalah itu harusnya tidak demikian. Harusnya ada model berpikir menang. Jadi akan tumbuh stimulus-stimulus positif dalam diri kita, hal-hal positif yang akan menjadi motivasi untuk kita dapat berpikir lebih positif dan menang kembali. Baik, kemudian di sini saya akan selanjutnya terkait dengan disiplin positif Bismillah. Ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, disiplin positif di sini ada kalimat memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Sebenarnya anak yang melakukan suatu hal yang positif itu juga tidak harus mendapatkan penghargaan atau reward. Bisa jadi penghargaan atau reward yang diperoleh seseorang ataupun anak itu bisa jadi tidak akan berdampak positif. Dia akan menganggap hal ini sudah cukup bagi saya karena saya dengan begini saja sudah mendapatkan hadiah penghargaan. Nah, maka bagaimana cara kita menyikapinya sebagai seorang pendidik, yaitu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, saudara, seorang anak yang memiliki disiplin diri, disiplin yang tumbuh dalam dirinya, dia tidak akan pernah mengharapkan reward atau penghargaan ketika dia melakukan hal-hal yang positif. Itulah yang dinamakan disiplin diri, disiplin yang tumbuh dari dalam diri. Dia tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan reward atau penghargaan, karena dia menyadari bahwasanya disiplin diri ini juga bermanfaat untuk dirinya sendiri. Lanjut.
Baik, saudara lanjut ya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian Ibu Primary Years Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya, keterampilan hidup life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, keterampilan P5 profil pelajar Pancasila ini secara tidak langsung anak dicetak menjadi anak yang beradab, berakhlak. Anak yang berakhlak dan beradab tentunya nanti pasti akan diikuti oleh hal-hal lain seperti contohnya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Maka dari itu beradab dan beradab itu sangat penting pada diri anak. Kemudian rasa toleransi, rasa hormat dan lain sebagainya. Nah, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, keterampilan hidup skill ini juga yang namanya toleransi di sini ya. Karena kita tidak boleh merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi dalam diri kita memberikan yang terbaik. Kebutuhan dasar manusia. Manusia yaitu memiliki kebutuhan dasar, yang dimana segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Saudara, kebutuhan dasar manusia, apa yang menjadi kebutuhan dasar jenengan sedaya? Contoh salah satu saja, salah satu kebutuhan dasar kita, makan, minum, baik, tempat tinggal ya, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, kebutuhan pokok, jodoh, iya, jodoh itu juga mungkin kebutuhan dasar bagi yang masih single. Ini seperti Ustazah Rizky ini juga masih single, jadi memiliki kebutuhan jodoh tadi. Ya. Kebutuhan makan hidup itu kan kebutuhan primer kita. Manusia pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut. Makan, minum, papan, sandang itu kan juga merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dengan mengupayakan hal-hal tersebut harus ada, gitu ya. Baik, di sini saya ada beberapa hal, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi, berarti makan, minum tadi berarti untuk apa? Bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, tadi kesehatan, rumah dan makan. Seseorang pasti akan mengupayakan hal tersebut, hal utama itu untuk bertahan hidup. Pasti akan berusaha mencari makan, mencari minum, mencari rumah sebagai tempat tinggal untuk beristirahat, kemudian juga kesehatan. Kesehatan juga merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan vital seseorang. Tanpa seseorang itu sehat, dia tidak akan mampu melaksanakan aktivitas lain, tidak akan bisa mencari nafkah untuk makan, untuk minum, dan juga untuk memenuhi kebutuhan lain. Maka kebutuhan kesehatan ini sudah sangat penting. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan diterima. Nah, ini tadi ya, kebutuhan terkait rasa kasih sayang. Setiap orang pasti amat sangat membutuhkan rasa ini ya, karena manusia diciptakan memiliki rasa. Keistimewaan manusia di sana memiliki logika, memiliki rasa, memiliki hal lain yang dibutuhkan. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial.
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kelompok dimanapun kita berada. Jadi dimanapun kita berada, kita adalah makhluk sosial. Kita tidak akan bisa hidup sendiri tanpa support dukungan dari orang lain, karena manusia sudah terlahir sebagai kodratnya manusia sosial, yang dimana pasti membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, membutuhkan kolaborasi, komunikasi yang baik. Seperti kita ini di kantor, di tempat kita kerja, kolaborasi dan komunikasi yang baik akan menciptakan kenyamanan pada diri kita. Nah, teman di kantor itu kan sudah ibarat seperti keluarga, keluarga kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan penguasaan, saudara. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, penguasaan, memiliki rasa harga diri dan didengarkan. Kita sebagai makhluk sosial tentunya juga perlu didengarkan, ya. Tidak hanya mendengarkan, tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi ada kalanya kita juga membutuhkan seseorang untuk mendengarkan kita. Bukan hanya kita saja yang mengharap mendengarkan orang lain, tapi kita sendiri juga membutuhkan orang lain untuk mendengar. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, seseorang ini tentunya juga memiliki hak untuk bebas, tetapi bebas yang menurut masing-masing orang pasti juga ada batasnya. Batasan orang satu dengan yang lainnya tergantung pada diri pribadi tersebut. Maka dari itu yang mampu memberikan batasan kebebasan pada dirinya hanya orang itu sendiri. Karena yang mampu mengukur tolak ukur pada diri pribadi ya orang itu sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya yaitu kesenangan. Nah, kesenangan itu juga merupakan bagian yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Karena ini juga merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya enggak? Ya harus. Kebutuhan kesenangan. Kalau sudah bisa, kalau senang apa yang disebut kesenangan? Di rumah. Oke, kalau sudah istri, dance ya. Setiap orang memiliki bagian tersendiri bagaimana dia membahagiakan dirinya sendiri. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Wati kemarin, kita jangan hanya membahagiakan orang lain, kita jangan hanya memikirkan orang lain, tapi juga wajib malah apa ya? Hal yang harus dilakukan itu membahagiakan diri sendiri, itu juga hal yang merupakan apresiasi terhadap diri kita, karena tubuh kita, pikiran kita, tenaga kita itu juga perlu dibahagiakan, tidak hanya membahagiakan orang lain. Begitu ya. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya. Ustaz Tiawan kersa mboten motivasi ekstrinsik itu apa Ustaz Tiawan? Ya, motivasi yang tumbuh dari luar. Kalau seperti lingkungan, ya. Motivasi intrinsik itu Ustaz Hana? Itu dari dalam diri sendiri, dia mau suka atau tidak. Motivasi intrinsik itu tumbuh dari dalam dirinya Ustaz. Kalau X itu luar, in itu berarti dalam. Bahwasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti apa? Ekstrinsik karena hukuman pastinya berasal dari orang lain, dari bukan dalam diri kita. Tapi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain berarti unsur ekstrinsik karena juga berasal dari orang lain, dari luar dari diri kita. Pokoknya
sesuatu, motivasi perilaku manusia yang timbul dari bukan diri kita atau dari luar, maka kita namakan apa? Ya, motivasi ekstrinsik. Oke. Kemudian motivasi intrinsik itu yaitu motivasi yang timbul tumbuh dari dalam diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka mempercayai sesuatu hal yang ada dalam dirinya, maka itu nilai motivasi perilaku manusia yang tumbuh dari dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik. Selanjutnya, kemudian baik, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Setiap mendengar kata restitusi pasti teringat oleh Ustazah Kristi, ya. Oke, di sini ada hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, anak itu akan merasa dihukum dia karena belum tentu. Jadi kejadian itu pasti secara tiba-tiba, tidak terencana. Anak-anak itu merasa terhukum itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi anak tidak dilibatkan ketika dia melakukan suatu hal, dia tidak tahu akibatnya itu apa, itu dia tidak tahu. Jadi dia melakukan sebab, terus akibatnya nanti dia diberi hukuman, itu akan berdampak apa terhadap dirinya, itu dia tidak tahu. Karena bersifat satu arah, yang memberi hukuman adalah orang lain atau guru ataupun pihak lain yang tidak berasal dari dirinya. Intinya begini, dia merasa dihukum dan menurut dia tidak ada dampak positif dalam dirinya, tidak timbul dari dalam dirinya. Kemudian kebanyakan hukuman itu pasti berupa fisik maupun psikis. Psikis di sini mungkin bisa mentalnya menjadi down, ya seperti bullying dan sebagainya. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu pasti terencana. Ustaz Kristiawan jenengan tidak hadir di sekolah tepat waktu. Jenengan menyadari hal itu, Ustaz Kristiawan? Ada. Kalau penjenengan tidak hadir tepat waktu di sekolah, konsekuensinya dipotong gaji, ya Ustaz? Penjenengan bersedia untuk dipotong gajinya itu? Karena dipotong honor itu kan karena sudah hasil dari kesepakatan rapat desa. Dan sudah disepakati oleh semua karyawan. Berarti secara tidak langsung, apabila Ustaz Kristiawan terlambat datang di sekolah, maka konsekuensinya harus dipotong gaji. Berarti itu merupakan terencana atau disepakati sesuai peraturan. Seperti halnya kepada anak. Yang namanya konsekuensi berarti peraturan yang sudah dibuat dan disepakati oleh semua siswa. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, konsekuensi itu bukan konsekuensi yang mengenakan, ya. Konsekuensi yang diterima anak itu harusnya tetap dibuat tidak nyaman dengan tujuan anak tidak akan mengulanginya lagi. Dengan tujuan Ustaz Kristiawan juga tidak akan mengulanginya lagi untuk tidak terlambat dengan sekolah, karena konsekuensinya tadi dipotong honor. Sikap guru selalu memonitor murid, ya. Ini biasanya kita alhamdulillah sudah berjalan ini, ya. Sebagai wali kelas sudah menjadi kewajibannya untuk senantiasa memonitor siswanya. Baik itu juga kewajiban dari seluruh guru untuk memonitor. Jadi setiap siswa yang melakukan kesalahan dan dia mendapatkan konsekuensi dari apa yang dilakukan, maka guru tersebut pastinya akan senantiasa memonitor anak tersebut, ya. Restitusi, ya, restitusi tadi kita ingat oleh Ustazah Kristi tadi. Proses menciptakan
kesalahan. Jadi anak dengan sadar mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan itu telah tidak baik atau telah melakukan kesalahan. Bagaimana cara anak itu tersebut dapat menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan itu merupakan kesalahan? Yaitu dengan kolaborasi antara guru dengan siswa, terjalin komunikasi yang baik, kemudian terjadi kesepakatan antara kedua belah. Tidak hanya timbul dari gurunya saja. Jadi kesalahan yang dia buat maka akan ada akibat dari perbuatan itu. Tapi akibatnya dari yang dia lakukan itu anak mampu menyadari hal tersebut dengan harapan tidak akan mengulangi kejadian itu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi andai kata contohnya Ustadz Istiawan terlambat datang ke sekolah, dengan konsekuensi tadi mendapatkan pengurangan gaji, maka Ustadz Istiawan pasti akan mencari solusi dari kesalahan itu. Dengan cara bagaimana Ustadz Istiawan? Angkat gaji dengan konsekuensi tidak berangkat terlambat. Itu berarti kolaboratif. Ustadz Istiawan berkolaborasi dengan pihak sekolah bahwasanya dia berkomitmen, Ustadz Istiawan berkomitmen untuk tidak berangkat terlambat karena beliau tahu konsekuensi dari berangkat terlambat maka akan ada pengurangan gaji. Seperti halnya kepada murid, maka kesalahan yang timbul dari anak dicari solusi bersama guru dengan anak. Apa konsekuensi yang akan saya lakukan jika saya melakukan kesalahan itu? Nah, itu kan perbaikan yang timbul tumbuh dari dalam dirinya mungkin akan berdampak lebih baik lagi kepada anak. Selanjutnya tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saudara, saya ulas kembali, berarti jika hukuman itu timbul bukan karena kesadaran diri, ya, hukuman itu timbul karena tekanan perintah dari pihak luar, dari pihak yang bukan dalam dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi itu berarti kesadaran penuh yang tumbuh dari dalam diri dia, dari dalam diri kita. Seperti tadi contohnya yang saya contohkan seperti istilah tadi. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada ustaz-ustazah semua terkait hal ini. Apakah tadi penyampaian saya itu bisa diterima atau tidak? Jika bisa diterima, insya Allah nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kesekian ini deh. Tadi berarti hukuman itu karena dia dipaksa bisa timbul bukan karena dirinya sendiri. Sedangkan kalau konsekuensi itu kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya. Oke, sekarang coba saudara. Ada kurang lebih 6 ya. Ini saya mohon nanti bisa menjawab itu hukuman atau konsekuensi. Harapan saya nanti tepat. Oke, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Oke, kita simak dulu ya jawabannya ya. Semua sepakat hukuman ini? Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita simak dulu, ini hukuman berarti ya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, kita simpan dulu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita simpan dulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kita simak dulu. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10
Seperti tadi yang saya jelaskan, hukuman itu timbul bukan dari dalam diri dia, tapi konsekuensi lebih condong kepada rasa bertanggung jawab untuk kesalahan yang dia buatkan. Coba kita lihat hasilnya. Coba kita lihat hasil dari dia. Di sini mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya hukuman. Ya, terima kasih, benar semuanya Mas Saudara. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Ya, hukuman, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Betul sekali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan bentuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, benar, konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjoga, betul, konsekuensi. Ya, di sini saya akan menekankan di poin ke-6. Kenapa ini kok tidak hukuman sih, Kak? Karena seperti tadi yang saya jelaskan, konsekuensi itu timbul dari dalam dirinya, ya. Bentuk tanggung jawab pada kesalahan yang telah dibuat itu konsekuensi. Kalau hukuman itu kan bentuk punishment yang timbul bukan karena timbul dari dalam dirinya. Kenapa ini kok diminta lari? Ini kok tidak hukuman, Mas? Ya, karena di sana ada pelajaran PJOK. PJOK mayoritas berhubungan dengan fisik. Jika anak tersebut konsekuensinya untuk mengelilingi lapangan, maka akan benar terkorelasi antara pelajaran tersebut dengan hukuman. Berbeda jika anak itu terlambat sekolah terus dia juga untuk lari, itu berarti bagian dari hukuman. Itu guys, saudara. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bahwasanya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukan. Jika dapat mengontrol karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang diberi murid tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait poin 1. Tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Contohnya, guru mengontrol murid. Guru meminta Ustadz Kisyawan meminta Ananda Faiz untuk datang tidak terlambat ke sekolah. Itu kan Ustadz Kisyawan berarti mengontrol siswa untuk datang ke sekolah tidak terlambat. Akan tetapi kenapa Mas Faiz ini tidak sesuai dengan arahan Ustadz Kisyawan? Karena kesadaran untuk datang tidak tepat waktu itu tidak tumbuh dari dalam dirinya Mas Faiz. Itu hanya paksaan dari Ustadz Setiawan yang mengharuskan Mas Faiz datang tepat waktu, tapi tidak timbul dari dalam dirinya. Maka kesalahan itu masih akan tetap berulang kembali karena tidak tumbuh dari dalam dirinya. Kemudian jika guru dapat mengontrol muridnya dan murid itu bersedia dikontrol, contohnya Ustazah Asri memiliki murid bernama Dinda. Dinda ini dipilih oleh Ustazah Asri untuk mengikuti sebuah lomba ajang matematika. Ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya Dinda tadi kan harus mengikuti arahan dari Ustazah Asri. Harus mengikuti jam tambahan bahwa setiap 1 minggu itu 3 kali. Berarti Dinda tadi dikontrol oleh Ustazah Asri, tetapi dia nyaman dengan kontrolan tersebut karena dia tahu apa yang akan dia dapat setelah dia dikontrol oleh guru. Dinda tadi menyadari bahwa saya dikontrol oleh Ustazah Asri tadi akan berdampak positif ke saya. Bisa jadi hal tersebut akan membuat saya juara, berprestasi dari hal ini. Nah, maka di sini posisinya Ustazah Asri mengontrol Dinda. Dinda tidak akan merasa terbebani, tidak akan merasa terkekang, tidak akan merasa dirugikan dengan kontrolan Ustazah Asri. Karena dia tahu bahwasanya untuk menjadi juara atau berprestasi dalam lomba matematika
maka ustadzah asli harus melakukan bimbingan ekstra. Itulah yang dimana dinamakan guru mengontrol murid dan murid bersedia. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Ustaz-ustazah, bahwasanya penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Kenapa begitu? Karena murid yang dipengaruhi itu kan dengan tujuan, murid dipengaruhi dengan hal positif itu kan tujuan murid tersebut dapat mengulang hal-hal baik yang dilakukan pada anak tersebut kan. Nah itu kan pastinya anak tersebut juga timbul dari dalam dirinya untuk mengulangi hal-hal positif tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kenapa demikian? Karena kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tidak akan membuat anak itu merasa bersalah. Dia akan malah merasa terdiskriminasi. Dalam artian kesalahan itu akan seperti membunuh karakter anak, menyerang mental anak tersebut, sehingga kritik itu tidak membangun anak. Jadi yang namanya kritik dan membuat orang merasa bersalah itu hanya akan timbul kesadaran itu hanya sesaat ketika dia disalahkan dan dikritik, tidak tumbuh dari dalam dirinya. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah ya demikian? Orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Iya, di sini. Jika kita menganggap bahwa guru-guru pada dalam diri kita itu menganggap bahwa kita itu memiliki hak untuk memaksa anak, kamu harus mematuhi peraturan. Pemaksaan ini tidak akan membuat anak itu nyaman. Yang pertama, yang kedua, anak akan taat peraturan itu tidak dalam jangka waktu panjang karena dia tidak tumbuh dari dalam dirinya rasa tanggung jawab untuk tertib. Nah, karena di sini dianggap bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak. Padahal tadi saya katakan anak itu akan berperilaku seperti apa yang kita harapkan. Kita harus memberi kesadaran kepada anak. Akan menumbuhkan rasa sadar, rasa bertanggung jawab pada diri anak, maka anak tersebut insya Allah perilaku ini akan jauh ke arah yang lebih positif. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi seorang penghukum itu tidak peduli dengan akibat yang akan diterima oleh yang terhukum. Yang penting dia memberikan rasa bersalah, rasa bersalah yang kita paksa, anak kita paksa untuk merasa bersalah, dan kita beri hukuman secara fisik, boleh berkeliling lapangan, kemudian push up 100 kali, mencatat istighfar 100 kali, kemudian apalagi Ustaz Kristian, kalau penjenengan menghukum anak itu contohnya membersihkan kamar mandi selama 2 minggu karena tidak mengenakan atribut lengkap, itu bagian dari hukum
hukuman fisik yang Ustaz Setiawan berikan kepada anak itu akan membuat anak ya udah terima aja hukuman itu. Tapi nanti akibat dari itu kurang tahu ya. Oke, selanjutnya membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, Ustazah Ayun ini kan piantunya lembut ya. Iya. Ya. Ustazah Ayun piantunya lembut, kemudian memberikan senyuman, meskipun tahu anak itu salah, tapi Ustazah Ayun tetap tersenyum, tetap baik, berkata lembut, ya. Jangan ini siapa lagi Anda? Hanya dengan tatapan Ustazah Ayun saja anak itu sudah merasa bersalah, karena dia tahu, oh iya, Ustazah Ayun itu kalau diam, berarti saya itu tidak baik saja, ya. Iya. Jadi anak itu timbul, anak itu tumbuh, oh iya, Ustazah Ayun itu kalau saya diam, Ustazah Ayun diam, itu berarti saya itu ada yang tidak benar. Nah, itu menimbulkan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Hanya dengan diam saja, anak itu sudah menyadari kesalahannya. Karena Ustazah Ayun tidak banyak bicara dan mana tadi, dan hanya cukup diam, anak itu menyadari. Kemudian hanya dengan diam saja, anak itu merasa bersalah atau rendah diri. Aku sudah membuat Ustazah Ayun kecewa. Ya. Nah itu berarti membuat merasa bersalah, ya. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, Mas Setiawan tidak mengerjakan PR ya hari ini ya? Males. Oh iya. Kenapa Mas Setiawan tidak mengerjakan tugas? Padahal tugas itu sudah minggu kemarin. Kenapa tidak dikerjakan Mas? Apa yang bisa membuat Mas Setiawan semangat? Nggak tahu ya. Nanti silakan kolaborasi dengan temannya ya Mas. Jika tidak tahu, tidak bisa mengerjakan, silakan nanti tanya temannya atau tanya kepada Ustadz Hanan sebagai guru kamu, supaya kamu bisa bertanggung jawab atas tugas apa yang kamu kerjakan. Ya, tugas yang harus kamu kerjakan dan saya juga dikerjakan ya. Itu bagian dari teman, guru sebagai teman dengan siswanya. Jadi berbicara dengan baik, tidak menyakiti, anggap anak itu sebagai teman kita. Gimana? Kenapa? Kok kemarin tidak masuk sekolah? Kok tidak izin kepada ustazah? Kenapa? Jadi anggap anak itu sebagai teman kita, teman sebaya kita. Dan kita saling guru mengetahui apa yang dirasakan anak sudah mengetahui dirasakan guru. Itu bagian dari posisi kontrol guru sebagai teman. Efektif tidak ini Ustazah jika posisi kita sebagai teman itu? Oke, selanjutnya yang keempat yaitu posisi guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau di sini berarti mengawasi. Guru posisinya sebagai pengawas terhadap anak. Ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dan dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi andai kata ada seorang anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita memberi sanksi kepada dia. Contohnya, Ustadz Setiawan tidak
sekolah dengan lengkap. Kemudian Mas Kristiawan ini kita panggil dulu. Mas Kristiawan kenapa tidak menggunakan atribut lengkap, Mas? Ya. Kemudian, oke, berarti setelah kita mengetahui Mas Kristiawan tadi tidak berseragam beratribut lengkap, maka di hari-hari selanjutnya harus kita pantau, harus kita monitor. Oh ya, Mas Kristiawan itu berseragam lengkap enggak ya? Nah, itulah posisi kita sebagai pengawas atau pemantau. Jika dia tidak berseragam atau beratribut lengkap, maka perlu kita ingatkan kembali sampai dia tumbuh dari dalam kesadaran dalam dirinya untuk mengenakan atribut lengkap. Itulah posisi kita, posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau. Untuk yang kelima, atau yang terakhir, yaitu posisi kita sebagai seorang manajer. Guru sebagai manajer. Dan di mana manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi posisi manajer ini menurut saya posisi yang paling tepat dalam kita menyikapi anak. Kenapa? Karena guru berkolaborasi dengan anak, guru bersinergi, berkomunikasi, berkolaborasi dengan anak untuk menemukan solusi dari perilaku atau perbuatan yang dia perbuat, yang anak perbuat. Jadi secara tidak langsung anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, anak dilibatkan dalam mengambil solusi dari perbuatan yang diperbuat. Contohnya Ustadz Kristiawan kemarin menghadapi muridnya yang luar biasa sekali, istimewa menurut saya. Kemarin Ustadz Kristiawan berkolaborasi dengan guru BK, kemudian juga dengan siswanya tersendiri. Siapa itu Ustadz? Iya, Mawar dengan Bunga. Kemarin Ustadz Kristiawan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya guru BK dan juga dengan Mbak Bunga untuk mencari solusi, untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah Mbak Bunga perbuat. Itulah bentuk dari Ustadz Kristiawan menjadi seorang manajer. Itulah posisi guru sebagai manajer, mengambil konsekuensi, mengambil solusi bersama dengan melibatkan anak tersebut, dengan melibatkan siswa tersebut untuk melakukan konsekuensi, melakukan pertanggungjawaban dari apa yang dia buat. Maka dari itu konsekuensi tanggung jawab yang telah disepakati dan juga timbul tumbuh dari dalam diri Mbak Bunga tadi, maka juga insya Allah akan berdampak positif terhadap diri Mbak Bunga, karena Mbak Bunga sudah menyadari dan bersedia mencari solusi bersama atas kesalahan yang dia perbuat. Begitu.